Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera pada seluruh pemirsa yang menonton video ini, khususnya untuk seluruh masyarakat Madura. Dalam hal ini saya ingin menanggapi tentang hasil diskusi kemarin di kantor DPRD Kabupaten Bangkalan. Maksud saya agar masyarakat di luar tidak terjadi asumsi-asumsi yang kurang positif, karena tujuan kami kemarin berdiskusi di kantor DPR untuk mencairkan suasana polemik atau permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan tentang kesehatan. Saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Fahad, beserta anggota dan fraksi yang lain, di mana aspirasi kami sudah difasilitasi dan tersampaikan dengan baik, dan kami difasilitasi hingga ke puncaknya, sehingga sepakat untuk membuat forum terbuka yang dilaksanakan kemarin pagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Nah, kami Pemuda Madura Bersatu sebenarnya tidak ada niat dan cita-cita sebelumnya untuk mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya rumah sakit. Namun sesuai visi misi Pemuda Madura Bersatu adalah ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya intinya untuk membela yang lemah demi tegaknya keadilan di Pulau Garam ini. Dan kami Pemuda Madura Bersatu sesuai dengan logonya ingin menjadi bintang. Bintang ini yang memberikan cahaya yang abadi. Sesuai dengan logo di Pemuda Madura Bersatu ini ada lambang bintang yang sudutnya 7 yang sudah saya paparkan di diskusi kemarin. Di mana bintang ini adalah bagi saya adalah simbol cahaya kebaikan yang abadi. Jadi dimanapun Pemuda Madura Bersatu ini, saya berharap agar memberikan kecerahan di tengah-tengah kegelapan, di mana kalau mau kita jujur sebenarnya di Madura ini moralitas kita sudah sangat menurun. Jiwa pengabdiannya sudah mulai terkikis, jiwa saling tolong dan menolong sudah hampir pupus. Maka dengan kehadiran Pemuda Madura Bersatu ini mudah-mudahan bisa menggugah semua elemen masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa hidup itu memang harus berbagi. Hidup itu adalah pengabdian. Karena tidak ada sebuah kejayaan tanpa pengabdian. Lebih-lebih di rumah sakit, di mana rumah sakit ini tempat yang paling menakutkan menurut saya. Ada dua hal sebenarnya yang sangat menakutkan di bumi ini, yaitu rumah sakit dan kantor polisi. Saya kira pemirsa di rumah sependapat dengan saya bahwa dua tempat ini kalau bisa kita jangan sampai berurusan dengan dua tempat tersebut. Karena dua tempat tersebut adalah tempat orang-orang bermasalah. Lebih-lebih rumah sakit. Di mana rumah sakit ini tempatnya orang yang sedang menderita, baik yang sakit sendiri ataupun keluarganya. Maka saya menghimbau kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya pejuang-pejuang kami yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, agar benar-benar selektif memilih orang-orang yang akan bertugas di rumah sakit, karena rumah sakit itu adalah rumah pengabdian.
dan khususnya kepada calon dokter ataupun perawat, saya kira harus memahami betul dan mengerti betul bahwa dinas di rumah sakit ini untuk menolong saudara-saudara kita yang lagi menderita. Maka perlu tentunya untuk menanamkan nilai-nilai pengabdian, bahwa bertugas di rumah sakit ini adalah untuk berjuang, memberikan kehidupan, harapan-harapan kehidupan bagi orang-orang yang sakit, karena pahalanya insya Allah sangat besar. Maka ketika saudara-saudara kita yang bertugas di rumah sakit, mulai dari satpam, perawat di IGD dan seterusnya, memiliki hati nurani dan memiliki jiwa pengabdian yang sangat tinggi dan rasa peduli yang sangat tinggi terhadap saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, insya Allah tidak akan melayani mereka dengan tidak baik. Tentunya akan disambut dengan senyuman, pelayanan yang baik, sehingga orang yang masuk ke rumah sakit ini merasa senang dan bebannya mulai akan berkurang, merasa terhibur dengan pelayanan tersebut. Saya langsung aja menanggapi atau merespon hasil diskusi kemarin agar tidak terjadi asumsi-asumsi yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah dengan pergerakan pemuda Madura Bersatu ini. Alhamdulillah, yang saya rasakan saat ini mendapatkan hikmah yang luar biasa dengan harapan ke depan daerah kita, Bangkalan, insya Allah akan ada perubahan yang luar biasa. Dan perlu saya apresiasi kepada teman-teman pemuda Madura Bersatu, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersusah payah meluangkan waktunya, baik sudah mengorbankan waktu, tenaga. Perlu saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ke jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya DPRD Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kami fasilitas hingga diskusi kemarin bisa terlaksana dengan baik. Hanya ada beberapa poin yang ingin saya kritisi, yang ingin saya tanggapi dari hasil diskusi kemarin. Saya tidak melihat adanya rasa prihatin. Mohon maaf kalau penilaian saya ini salah, terutama dari teman-teman saudara-saudara kita yang mewakili Rumah Sakit Bangkalan. Saya melihat ada rasa panik, padahal PMB hadir, PMB datang ke diskusi itu untuk membantu mereka, untuk memfasilitasi masyarakat supaya aspirasi masyarakat ini nyambung kepada pemerintah. Karena ketika aspirasi ini beku, tersumbat, maka akan jadi ledakan yang jauh lebih besar. Maka kami berusaha ingin memfasilitasi aspirasi masyarakat, memperjuangkan, menyampaikan jeritan dan penderitaan masyarakat di bawah. Alhamdulillah direspon dengan baik. Nah, untuk itu saya pikir salah kalau pemuda Madura Bersatu ini dianggap bermusuhan dengan rumah sakit. Sama sekali tidak. Kami hadir ke permukaan yang dulunya pemuda Madura Bersatu ini eksis dengan bidang sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang beruntung, termasuk memberikan santunan dan bedah rumah bagi warga-warga yang tidak memiliki tempat tinggal, juga warga-warga yang rumahnya kurang layak. Kami hadir untuk mengingatkan dan juga ingin memberikan solusi. Dan kami hadir di acara diskusi itu sama sekali tidak membawa rasa sentimen atau kebencian. Saya sudah mengingatkan kepada anak-anak, adik-adik saya, kita ingin membangun Bangkalan lebih baik. Mengkritisi boleh, tapi jangan berdasarkan kebencian. Mengkritik boleh, tapi harus memberikan solusi. Karena ada 3 kriteria
mengkritik. Kritik karena kebencian, kritik karena sentimen. Kalau kita mengkritisi atau mengkritik seseorang dengan kebencian dan sentimen, maka kebaikannya tidak akan pernah timbul, tidak akan pernah kelihatan. Yang ada hanya sisi negatifnya. Yang kelihatan hanya sisi jeleknya. Nah, kritikan seperti ini saya pikir tidak positif. Yang ketiga, mengkritik seseorang karena cinta. Mengkritiki kebijakan pemerintah karena cinta, karena sayang, dan karena peduli. Nah, inilah kritikan seperti inilah yang harus ditanggapi. Dan tentunya mengkritik karena kepedulian, karena sayang, karena cinta, harus juga memberikan sebuah solusi. Kami datang mengkritisi pelayanan rumah sakit, tentunya dengan ada beberapa solusi. Jadi sebelum kemarin saya melanjutkan diskusi, di awal sudah saya sampaikan, salah satunya solusi itu ada di nama sebutan saya, yaitu Soleh Abdi Jaya. Soleh Abdi Jaya itu dengan arti hamba yang baik, kebetulan jaya karena pengabdiannya. Di situ Soleh Abdi Jaya. Abdi itu adalah seorang pelayan. Kalau pelayan rumah sakit ini, teman-teman yang ada di rumah sakit ini memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, tentunya mereka tahu bahwa yang akan dilayani itu adalah rajanya. Dan saya pikir tidak akan ada masalah seperti yang sekarang ini ketika di rumah sakit itu ada sosok-sosok keteladanan yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, di mana posisi rumah sakit itu didirikan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Artinya apa? Yang bekerja di rumah sakit itu adalah abdi. Perlu dipahami, abdi itu seperti apa? Abdi itu seorang pelayan, seorang hamba yang harus dilayani adalah raja-rajanya. Rajanya itu siapa? Ya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Kalau kita sebagai abdi masyarakat yang harus melayani masyarakat banyak tapi memposisikan diri sebagai raja, terbalik, akhirnya apa? Pelayanannya tidak baik. Nah, saya pikir itu salah satu solusi yang kami tawarkan. Nah, jiwa pengabdian itu lahir dari orang-orang yang memiliki hati yang baik. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, pilihlah orang-orang yang baik yang akan menjadi abdi-abdi masyarakat di Rumah Sakit Kabupaten Bangkalan. Sedikit yang ingin saya kritisi diskusi kemarin, saya melihat masih ada nilai-nilai sentimen, baik dari PMB sendiri, ataupun dari pihak rumah sakit. Teman-teman dari rumah sakit ini saya melihat tuh ada sebuah kepanikan. Dan saya tidak melihat ada ekspresi penyesalan atau ekspresi prihatin terhadap pasien yang bernama Ani dan Toyibah, ibu dari almarhum bayi yang meninggal ini. Karena yang dibahas adalah pembuktian-pembuktian ingin dengan pembelaan. Saya kira kan sudah cukup jelas, tidak perlu lagi dipaparkan. Ayolah kita berlapang dada, membuka hati bahwa pemuda Madura Bersatu ini sebenarnya tidak ada keinginan sama sekali untuk ingin menjatuhkan salah satu pihak, apalagi rumah sakit. Karena rumah sakit itu milik kita bersama, milik masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dari rasa cinta dan pedulinya kami pemuda Madura Bersatu ini terhadap rumah sakit, maka kami sanggup berpanas-panasan demonstrasi, kami sanggup meluangkan waktu demi kebaikan rumah sakit, diskusi dan lain-lain. Jadi kami sama sekali tidak ada rasa sentimen terhadap rumah sakit. Cuman amat disayangkan, saya melihat tidak ada
rasa prihatin terhadap korban-korban ini. Bisa dikatakan korban ya, atau pasien yang bermasalah ini. Di mana yang bernama Muani ini, beliau lumpuh total. Dan harapan untuk hidup masih sangat besar. Maka menurut saya, pihak rumah sakit seharusnya, ayolah fokus ke Muani ini. Bagaimana Muani ini supaya bisa pulih seperti sedia kala. Tidak usah lagi membahas masalah pembuktian bahwa rumah sakit tidak bersalah. Ini yang amat saya sayangkan. Jadi tidak usah lagi sibuk-sibuk membuktikan bahwa rumah sakit tidak salah. Saya tidak punya keinginan untuk memojokkan rumah sakit, bahwa rumah sakit ini jelek. Tidak, karena rumah sakit jelek, kita semua masyarakat Kabupaten Bangkalan juga ikut jelek. Jadi ayo ke depan, ketika ada permasalahan di bawah, jangan berusaha untuk dibungkam atau atau ditutup-tutupi, karena itu akan berbahaya. Ketika ada permasalahan seperti ini, cepatlah turun ke bawah, klarifikasi, cari solusi ke depannya bagaimana. Terus yang kedua yang amat saya sayangkan, sampai detik ini pihak rumah sakit ini belum ada yang menyambangi pasien yang bernama Muani ataupun Thoyibah, baik itu acara silaturahim ataupun ucapan maaf lah kalau memang itu perlu gitu ya, atas ketidaknyamanan pelayanan rumah sakit. Ini kalau ini sudah dilakukan, saya kira rumah sakit ini berjiwa besar, dan sampai detik ini belum dilakukan. Belum ada pihak rumah sakit secara resmi turun ke bawah menemui kedua orang ini. Jadi jangan, mohon maaf, saya menghimbau ini segera diselesaikan supaya permasalahan ini tidak melebar dan jadi meluas di media. Nah, ini mungkin saran saya salah satu untuk mengklirkan masalah ini, agar rumah sakit segera turun. Kedua-duanya, baik Thoyibah ataupun Muani, berilah mereka harapan bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan masih ingin Muani itu hidup, masih menginginkan bahwa Muani ini bisa sembuh seperti dulu. Entah biaya dibayar pemerintah atau bagaimana, saya kurang paham karena saya tidak punya akses untuk itu. Tapi inilah bentuk dari rasa simpatik dan peduli terhadap Muani, seharusnya rumah sakit melakukan itu. Jadi saya mohon untuk semua pihak, kita fokus dulu ke Muani, bagaimana Muani ini nanti bisa berobat kembali. Entah kalau memang perlu kita swadaya, sumbangan atau bagaimana, kita bawa berobat lagi si Muani ini. Khususnya saya menghimbau kepada seluruh warga Pemuda Madura Bersatu, kita harus fokus ke Muani, tidak usah lagi fokus upaya saling menjatuhkan dan lain-lain. Kalau memang kita warga yang baik dan memiliki jiwa peduli yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung, marilah kita fokus ke Muani dulu. Tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Dan saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Rumah Sakit Bangkalan, kita diskusi sudah selesai. Antara PMB dan masyarakat sudah selesai. Walaupun sebenarnya kami dan masyarakat ini masih kurang lega dengan hasil diskusi kemarin. Ya, karena itu tadi, atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pasien-pasien yang pernah masuk ke Rumah Sakit Kabupaten Bangkalan. Saya kira itu. Kita berharap semoga kejadian ini menjadi hikmah yang sangat baik, yang luar biasa, hingga Bangkalan ke depan benar-benar terwujud menjadi kabupaten sejahtera dan bermartabat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.